Kembali lagi bertemu dengan saya Ismail Hasbi. Di sini kita akan membahas mengenai modul dari ekonomi produksi, khususnya di modul 9 yaitu praktikum ekonomi produksi. Ya, untuk capaian pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian dan lingkup ilmu ekonomi produksi, kemudian saudara dapat menjelaskan ekonomi produksi sebagai cabang dari ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga, saudara dapat memahami hubungan antara input dan output dari produksi, serta menjelaskan prinsip maksimisasi keuntungan dan juga minimisasi dari biaya produksi. Kemudian yang terakhir, saudara dapat menjelaskan struktur dan makna pasar persaingan sempurna. Nah, untuk konsep dasar ekonomi sendiri, sebagaimana saudara tahu bahwa ekonomi produksi ini merupakan aplikasi dari mikroekonomi dalam kegiatan suatu produksi. Nah, tujuannya ini adalah memaksimalkan keuntungan atau juga kita sebut bahasanya adalah efisiensi ya, yang melibatkan beberapa faktor, diantaranya seperti land atau tanah, gitu ya, labor, dan lain-lain ya, modal dan kewirausahaan. Biasanya dalam keputusannya para petani ini mulai dari apa, bagaimana, dan berapa banyak biaya atau keputusan yang nantinya berujung pada suatu operasional produksi. Nah, untuk analisisnya ada beberapa ya, seperti biaya, penerimaan, dan juga pendapatan. Kemudian dari biaya sendiri itu ada yang nyata maupun ada yang opportunity ya. Kemudian total cost-nya itu biasanya hasil tambah dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Kemudian untuk pendapatannya itu dari penerimaan dikurangi dari total biaya produksi. Kemudian RC rasionya itu digunakan untuk menilai kelayakan suatu usaha tani tersebut. Nah, ini contoh dari analisis usaha tani. Misalkan produksi dari panennya itu adalah 2,69 ton per hektar, kemudian penerimaannya sekitar 21 juta, dan total biaya dari produksinya itu sekitar 10 juta, maka pendapatannya itu adalah 11 juta ya. Nah, untuk menilai RC rasionya itu kita bagikan saja gitu ya. Jadi misalkan 21 penerimaan bagi pendapatan itu hasilnya 2,67, itu bisa dikatakan layak ya, karena lebih dari 1. Nah, biasanya untuk fungsi produksi yang paling populer itu kita menggunakan produksi Cobb Douglas ya, dari Cobb Douglas. Nah, untuk hasilnya ini bisa kita hitung juga ya, hasil estimasi dari produksi padinya, apakah variansnya itu nanti bagus atau tidak gitu ya. Nah, untuk praktikum unit 1 dan 2, untuk unit 1 ini saudara nanti akan ditugaskan untuk analisis usaha tani ya. Tugasnya itu mengobservasi dan juga mewawancara petani, kemudian menghitung atau menganalisis biaya, penerimaan, dan juga pendapatan. Nah, untuk yang praktikum unit 2 itu analisis faktor produksi ya, yang menggunakan tadi fungsi dari Cobb Douglas. Kemudian juga saudara dapat mencari atau mengumpulkan data mengenai input lahan, benih, pupuk, pestisida, dan juga tenaga kerja. Nah, ini salah satu contoh ya, struktur biaya pada usaha tani padi ya, budidaya padi. Nah, ini saya memberikan beberapa soal latihan. Nanti kita akan bahas ya mengenai soal latihannya. Yang pertama itu jelaskan perbedaan biaya eksplisit dan biaya implisit dalam usaha tani. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 keputusan utama dalam produksi pertanian. Yang ketiga, kita menghitung RC rasio ya. Jika penerimaannya 25 juta, biaya totalnya 12 juta, RC rasionya berapa? Apakah layak atau tidak? Kemudian yang keempat, menjelaskan perbedaan dari decreasing, constant, dan juga increasing return to scale. Kemudian yang kelima, menginterpretasikan hasil estimasi fungsi produksi jika koefisien benihnya mempunyai nilai 0,25. Nah, sebelum kita lanjut, silakan saudara untuk mengerjakan soal-soal berikut ya. Oke, kita masuk ke pembahasan dari soal latihan yang tadi. Yang pertama adalah perbedaan biaya eksplisit dan implisit ya pada faktor produksi. Nah, biaya eksplisit ini biasanya bentuknya itu transaksi yang tercatat atau bisa kita sebut dengan kas ya. Contohnya itu kayak membeli pupuk,
memberi upah buruh, kemudian menyewa traktor gitu ya, atau alat produksi pertanian. Kemudian biaya implisit itu biaya kesempatan dari sumber daya milik sendiri. Nah, contohnya itu nilai sewa lahan ya. Kemudian misalkan ada sewa peralatan gitu ya. Nah, itu biasanya tanpa upah ya. Kemudian ada eksplisit, keuntungan akuntansi, implisit, keuntungan ekonomi. Nah, jadi fungsinya ketika misalkan nanti ada biaya eksplisitnya itu keuntungannya itu untuk akuntansi, sementara untuk implisit itu merujuk ke keuntungan ekonomi. Nah, 3 keputusan utama produksi pertanian yang tadi ya, sesuai apa yang diproduksinya itu kita milih komoditas sesuai pasar, lahan, dan risiko. Kemudian untuk memproduksinya tentu menggunakan teknologi, input, dan juga metode. Nah, seberapa banyak diproduksi, tentukan skala produksinya. Keputusan ini biasanya mempengaruhi produktivitas, biaya, dan juga keuntungan. Nah, untuk menghitung rasio, tadi kan diketahui ya, pendapatnya 25 juta, kemudian biayanya 12 juta. Jadi untuk menghitung RC rasio itu tinggal kita bagikan. 25 juta dibagi 12 juta itu sekitar 2,0 lebih ya. Nah, interpretasinya misalkan setiap satu biaya itu menghasilkan rasionya itu Rp2. Jadi ketika misalkan RC rasionya lebih dari 1, maka kita bisa simpulkan bahwa usaha itu layak. Nah, untuk return to scale ya, jadi ada decreasing, constant, increasing. Nah, ini masing-masing merupakan hasil dari output. Nah, jika outputnya lebih dari X gitu ya, lebih dari nilai itu kurang dari nilai itu disebutnya decreasing. Nah, ketika outputnya sama dengan nilai itu konstan ya. Nah, tapi ketika outputnya lebih dari nilai atau konstanta itu kita sebut increasing atau meningkat. Nah, untuk mengidentifikasinya itu menggunakan koefisien elastisitas. Nah, yang terakhir menginterpretasi koefisien benih jika tadi koefisiennya sekitar 0,25 ya. Jadi elastisitasnya itu 0,25. Jika benih naik 1%, maka output naik 0,25% ya. Input lain kita anggap tetap. Nah, berarti kan ketika itu terjadi positif, maka ketika positif tapi inelastis, jika signifikan maka benih efektif. Nah, jika tidak maka kita harus mengevaluasi kualitas dan input lain. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan dari contoh. Mungkin sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.